Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Alia Tri Rahmayani dari Prodi Manajemen kelas pagi 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu manajemen perusahaan. Simak videonya baik-baik ya. Oke, yang pertama ada definisi dari manajemen perusahaan. Apa sih definisi dari manajemen perusahaan itu? Jadi, manajemen perusahaan adalah serangkaian unsur dalam perusahaan sebagai proses memimpin, mengarahkan, dan mengadministrasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Atau biasanya manajemen ini adalah komponen penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk mewujudkan visi misi tersebut. Nah, jadi dari definisinya tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau si bisnis. Lalu, adapun menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut George R. Terry yang dikemukakan pada tahun 1997. Ia mengatakan bahwa manajemen di perusahaan adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari perencanaan atau planning, penyusunan atau organizing, penyerahan atau actuating, dan pengendalian atau controlling, di mana yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan manusia dan sumber daya lainnya. Pengertian yang kedua ada menurut Harold Coates. Menurutnya, manajemen adalah suatu seni yang produktif yang didasarkan pada sebuah pemahaman ilmu, di mana ilmu itu sendiri dan seni tersebut tidak bertentangan, namun keduanya saling melengkapi. Lalu pengertian yang ketiga ada menurut Wilson Bangun. Menurutnya, manajemen perusahaan adalah serangkaian tindakan dan upaya anggota perusahaan untuk mencapai sasaran atau target bisnis yang dinaungin perusahaan tersebut, di mana proses tersebut dicapai melalui aktivitas yang sistematis. Dan pengertian yang terakhir ada menurut James Alfred Stoner. Menurutnya, manajemen adalah proses membuat suatu perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta memimpin berbagai usaha dari anggota entitas atau organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya, terdapat fungsi-fungsi manajemen perusahaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, memimpin atau leading. Seorang manajer perusahaan bertindak sebagai memimpin agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Namun, beberapa tugas seorang manajer dalam perusahaan yaitu terbagi menjadi 5, diantaranya adalah: yang pertama mengambil keputusan, yang kedua melakukan komunikasi, yang ketiga memberi motivasi, yang keempat menentukan sumber daya manusia untuk masa divisi tertentu, dan yang kelima pengembangan SDM atau sumber daya manusia melalui penilaian terhadap hasil kinerja dengan memberikan saran maupun promosinya. Fungsi yang kedua yaitu merencanakan atau planning. Jadi, manajemen di dalam perusahaan berfungsi sebagai perencanaan kegiatan dan aktivitas seperti apa yang kita lakukan atau anggota perusahaan yang melakukan. Perencanaan tersebut dibagi menjadi 7 bagian, yaitu menentukan jenis kegiatan, menetapkan waktu pelaksanaan kegiatan, membuat target atau sasaran dari setiap kegiatan, mengatur jadwal atau schedule, mengendalikan biaya agar tidak over budget, membuat standar operasional prosedur dari setiap kegiatan, serta fungsi ini sangat penting karena tanpa adanya manajemen yang baik, perusahaan akan sulit bergerak sesuai dengan tujuannya. Fungsi yang ketiga yaitu menyusun atau organizing. Di dalam fungsi menyusun ini, company manajemen dapat berperan sebagai pengatur dan penghubung antar divisi pekerjaan sehingga pelaksanaan setiap tanggung jawab lebih efisien dan efektif. Seperti membuat desain struktur organisasi, menentukan job description, mendelegasikan tanggung jawab, menetapkan hubungan-hubungan yang membedakan antara atasan dan staf, dan serta mendeskripsikan setiap hal yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Dan fungsi terakhir adalah fungsi pengawasan. Di dalam fungsi pengawasan ini, manajer perusahaan berkewajiban untuk mengarahkan, memberi saran, dan menentukan keputusan seperti apa yang harus diambil jika terjadi penyimpangan. Kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengamatan meliputi: yang pertama ada perkembangan pekerjaan, yang kedua pengukuran hasil pekerjaan, serta yang ketiga melakukan tindakan koreksi dan perbaikan terhadap kesalahan. Manajemen perusahaan terbagi 3 tingkatan. Yang pertama ada top level manajemen. Top level manajemen adalah tingkatan manajemen yang paling atas dengan memiliki otoritas tertinggi dalam suatu perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan.
Terdapat contoh top level manajemen. Yang pertama CEO atau Chief Executive Officer, yang kedua ada GM atau General Manager, dan yang ketiga Presiden Direksi. Tingkatan yang kedua ada Middle Level Management. Middle Management berada pada posisi tengah dari manajemen dalam suatu perusahaan. Manajemen tengah ini ditingkat langsung oleh top manajemen dan memiliki manajemen di bawahnya. Contoh dari middle level management ini adalah manajer keuangan, manajer produksi, serta manajer marketing dan lainnya. Lalu yang terakhir tingkatan yang ketiga yaitu lawyer level management. Lawyer ini atau manajemen level pertama, jabatan ini paling rendah di antara level manajemen lainnya. Tugas utama manajemen perusahaan tingkat bawah ini adalah memimpin, mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Kemampuan komunikasi dan keterampilan adalah modal utama oleh seorang lawyer level manajemen. Contoh dari lawyer manajemen ini adalah seorang leader, mandor, atau pengawas, serta supervisor. Nah, lalu apa sih tujuan dari mewujudkan fungsi-fungsi yang disebutkan tadi di atas? Perusahaan biasanya memiliki beberapa komponen manajemen yang terbagi berdasarkan tugas serta tanggung jawabnya. Yang pertama ada Human Resource. Divisi ini bertugas sebagai penilaian yang memberikan saran, wawasan terhadap sumber daya yang biasanya dipimpin oleh seorang HRD. Yang kedua ada Credit Risk. Divisi ini yang bertanggung jawab untuk melindungi, memberi pengawasan terhadap aset perusahaan, serta memegang informasi lengkap yang ada berpengaruh terhadap perusahaannya. Yang ketiga ada Corporate Treasury. Bagian ini, perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan. Divisi ini bekerja sama dengan bagian finance dalam hal pengelolaan kas perusahaan untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan tersebut dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Tujuan yang keempat yaitu compliance. Divisi ini yang bertindak untuk mengidentifikasi dan memberi bimbingan terhadap pelanggaran aturan serta mendesain aturan yang efektif untuk mendukung komitmen dari suatu perusahaan. Tujuan yang kelima yaitu Firm Risk Management. Divisi ini yang bertanggung jawab atas pengembangan manajemen risiko. Beberapa proses yang dilakukan dalam pengelolaan risiko ini yaitu terdapat identifikasi risiko, analisis risiko, mengevaluasi atau mengurutkan risiko, mengatasi risiko, serta memantau dan meninjau risiko. Tujuan yang keenam yaitu Firm Strategi dan Execution. Bagian ini dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Tujuan yang ketujuh ada Finance Division. Bagian dari finance ini dari perusahaan yang membuat atau melaporkan catatan keuangan perusahaan kepada si pemimpin. Lalu tujuan yang terakhir yaitu Interval Audit. Dari Interval Audit ini bertugas memberikan tinjauan independen dari kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta sistem tata kelola proses perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu suatu organisasi atau perusahaan sangat membutuhkan manajemen yang baik. Kesimpulan yang kedua yaitu mengetahui lebih jauh tentang company manajemen akan membantu perusahaan dalam mempertimbangkan komponen manajemen apa saja yang dibutuhkan. Baiklah, demikian penjelasan mengenai manajemen perusahaan, baik itu pengertiannya, fungsi, tujuan, tingkatan, serta tugasnya dalam sebuah organisasi, dan semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.